Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah Indonesia. Masih bersama dengan saya tentunya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah fase sejarah Indonesia, yaitu fase munculnya organisasi-organisasi yang bersifat nasional. Kalau kita mau bicarakan tentang munculnya organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia, ini tidak lepas dari peran pemerintah kolonial Hindia Belanda juga yang menerapkan politik etis di sini. Politik etis ini adalah politik balas budi yang diterapkan pada 1901 di Hindia Belanda, yang mana diterapkannya politik etis ini dipelopori atau diprakarsai oleh seorang tokoh Belanda bernama Van Deventer. Politik etis ini, kalau kalian mau review kembali, itu kan ada 3 program atau 3 aspek yang menjadi fokus utama dalam kebijakannya. Ada edukasi, ada irigasi, dan ada transmigrasi. Munculnya pergerakan nasional ini adalah salah satu akibat dari kebijakan dalam bidang edukasinya politik etis. Sebelum tahun 1908, masyarakat kita, bangsa Indonesia, itu cenderung melakukan perlawanan-perlawanan yang bersifat fisik. Sedangkan ketika tahun 1908, kita sudah menggunakan cara-cara seperti diplomasi, cara-cara modern seperti menggunakan media massa, perundingan, lobby, mogok, demonstrasi, dan sebagainya. Dengan ada perubahan cara berpikir di situ. Kemudian yang awalnya terfokus pada pemimpin yang karismatik, pada tahun 1908 itu mereka sudah memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Kemudian yang dari bersifat kedaerahan lokal sejak tahun 1908 itu kemudian bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Kemudian dipimpin raja menjadi dipimpin oleh kaum terpelajar yang awalnya bersifat reaktif dan spontan, kemudian punya visi dan misi yang jelas. Apa visi misinya? Adalah Indonesia merdeka. Tadi latar belakangnya adalah politik etis. Kemudian kita akan membicarakan tentang faktor yang mendorong para pelopor-pelopor kita dalam pergerakan nasional itu kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi pergerakan nasional adalah faktor internal, itu melihat dari kondisi sosial politik budaya kita sendiri di tanah jajahan yang terbelakang, kemudian miskin, kemudian menderita eksploitasi luar biasa dari pemerintah kolonial Belanda, diskriminasi. Inilah kemudian menimbulkan kebencian dalam diri masyarakat pribumi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kemudian juga munculnya kaum terpelajar. Tak beda halnya dengan kalian, kaum terpelajar sekarang yang insya Allah menjadi masa depannya bangsa Indonesia Mereka juga kaum-kaum terpelajar, generasi emas tahun 1901 ini, atau produk-produk politik etis ini luar biasa sekali. Kan ada Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro. Jadi secara tidak langsung politik etis ini adalah melahirkan orang-orang terpelajar yang luar biasa terdidik, tercerahkan. Pendidikan inilah yang kemudian dianggap paling berhasil dalam membangun atau mendorong lahirnya pergerakan-pergerakan nasional dari golongan-golongan intelektual. Selanjutnya, golongan-golongan terpelajar ini, kan mereka belajar banyak hal Mereka berusaha untuk menemukan sesuatu yang kemudian mendorong kita untuk semangat Semangat berjuang untuk menyingkirkan orang-orang Belanda itu dari negeri kita. Yaitu apa? Dengan memunculkan kenangan atau kejayaan kita di masa lalu. Memunculkan kehebatan kembali Majapahit. Memunculkan kehebatan kembali Sriwijaya. Kita adalah bangsa yang besar dulu. Kekuasaan Majapahit itu bahkan sampai ke wilayah Thailand, sampai ke Malaysia, ke Singapura. Bagaimana kejayaan kita di masa lalu itu kemudian membangkitkan kita untuk menyingkirkan orang-orang asing itu dari negeri kita. Kemudian juga ada faktor eksternal atau faktor yang datangnya dari luar. Ketika mereka menempuh pendidikan, tidak hanya yang ada di dalam negeri saja Banyak beberapa tokoh kita yang menempuh pendidikan di negeri Belanda seperti Muhammad Hatta, ada Sultan Kasayangan, ada Noto Suroto, dan sebagainya. Mereka mendapatkan banyak akses berita dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia. Nah, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika seperti Cina, India, Filipina, Turki, Mesir itu juga membangkitkan semangat kita untuk sama-sama berjuang menjadi bangsa yang bebas. Kemudian juga kemenangan Jepang yang notabene adalah orang Asia atas Rusia yang Eropa dalam perang tahun 1904 sampai 1905 itu menyadarkan bahwa bangsa Indonesia pun juga bisa mengalahkan bangsa Barat yang katanya superior Nah, kemudian yang ketiga itu adalah masuk dan berkembangnya paham-paham tadi.
dari Eropa dan Amerika, macam liberalisme yang mengangkat kebebasan, kemudian demokrasi, kekuatan di tangan rakyat, nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan kemudian membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Nah, sekarang supaya lebih mudah kita mengelompokkan jenis-jenis organisasi pergerakan nasional sesuai dengan bekerja sama dan tidak bekerjasamanya mereka dengan pemerintah kolonial Belanda. Kalau berdasarkan berpihak dan tidak berpihaknya mereka sama pemerintah kolonial Belanda, itu nanti ada kooperatif dan non-kooperatif. Yang dimaksud kooperatif itu adalah ketika organisasi pergerakan nasional itu demi kelangsungan pergerakannya dia akhirnya bekerja sama dengan pihak Belanda, dan memang biasanya organisasi yang bersifat kooperatif ini tidak memiliki haluan politik. Biasanya mereka lebih bergerak di bidang pengajaran, budaya, kemudian keagamaan, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat contohnya ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam pada masa awalnya, kemudian juga ada Taman Siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya. Kenapa mereka bekerja sama itu tadi? Itu alasannya adalah untuk kepentingan atau keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Karena banyak sekali organisasi-organisasi pergerakan nasional yang kemudian dihalangi keberadaannya atau dihalangi geraknya, bahkan dibubarkan karena mereka dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, kita lihat yang non-kooperatif ya. Organisasi pergerakan nasional yang bersifat kooperatif, non-kooperatif ini, itu dengan terang-terangan tidak mau bekerja sama dengan pihak pemerintah kolonial Belanda, dan dalam beberapa kesempatan mereka aktif dalam melancarkan kritik, baik itu melalui media pers, ataupun dengan demonstrasi. Nanti ada, kalian bisa lihat Indus Partits, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, ada PNI, dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita langsung saja ke organisasi pergerakan nasional pertama, Budi Utomo, yang mana Budi Utomo ini sebenarnya didirikan oleh para mahasiswa dari Sofia. Sofia itu sekolah kedokteran ya. Nah, yang prakarsa itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang bangsawan Jawa ya, yang beliau dedikasinya luar biasa sekali untuk pendidikan bangsa Jawa atau masyarakat Jawa. Bahkan beliau itu sampai mengelilingi Pulau Jawa itu untuk mencari donasi untuk mengembangkan pendidikan gitu. Nah, nanti Budi Utomo ini diketuai oleh Dr. Sutomo. Sebenarnya kalau kita lihat Budi Utomo itu fokusnya adalah ke pengajaran, kebudayaan, terutama untuk golongan-golongan priai bangsawan gitu. Jadi Budi Utomo ini itu tidak berhaluan politik. Dia lebih kepada pengembangan gerakan moral dan budaya untuk mencegah gaya hidup kebarat-baratan di kalangan golongan priai bangsawan Jawa gitu. Nah, fokusnya itu lebih ke pendidikan, pengajaran, kebudayaan. Kemudian keanggotaannya itu juga terbatas pada Jawa dan Madura. Oleh karena itu nanti beberapa tahun kemudian akhirnya Budi Utomo ini kalah saing dengan Sarekat Islam yang sudah lebih berani gitu, lebih tegas dalam menghadapi atau bersikap pada pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini ada tokoh-tokohnya Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian nanti kalian juga temukan Dr. Cipto Mangunkusumo juga, dulu dia masih anggota Budi Utomo. Sebelum akhirnya beliau keluar dari Budi Utomo, kemudian bergabung ke organisasi yang lain. Nah, selanjutnya ada Sarekat Islam. Kalau kalian lihat tahunnya, sebenarnya Sarekat Islam ini muncul lebih dulu daripada Budi Utomo. Tapi dulu fokusnya adalah kepada kaum pedagang untuk mengembangkan kemampuan dagang atau kekuatan dagang dari para pedagang muslim yang ada di Surakarta saat itu dalam menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Cina. SDI ini didirikan oleh Haji Saman Hudi, seperti yang sudah kalian tahu. Dia berpusat di kota Surakarta. Nah, Sarekat Dagang Islam ini kemudian kan semakin berkembang ketika diketuai oleh Hosso Kroaminoto. Nah, ketika diketuai oleh Hosso Kroaminoto ini, ada perubahan nama disitu dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Kemudian pas zamannya Cokroaminoto ini, kegiatan Sarekat Islam itu tidak hanya berfokus ke perdagangan aja, tapi juga kemudian berkembang ke ranah politik. Apalagi kan kita tahu ya, sosok Cokroaminoto itu adalah guru ideologis bagi Soekarno, Kartosuwiryo, dan kawan-kawannya. Kan beliau sosok yang pemikirannya luar biasa gitu. Nah, sejak bernama SI ini, organisasi ini kemudian berpindah ke Surabaya dan kemudian melebarkan sayapnya ke daerah-daerah lain. Bahkan nanti kalian akan mengetahui yang namanya Sarekat Islam Sentral gitu. Sedangkan di daerah-daerah lokal nanti ada cabangnya sendiri-sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, jadi gerakan Sarekat Islam ini kemudian menarik perhatian dari ISDV. ISDV itu adalah cikal bakalnya Partai Komunis Indonesia nantinya. Kalian bisa cari tahu kepanjangannya itu apa ya, yang berhaluan Marxis komunis gitu kan. Gara-gara ISDV ini nanti
Syarikat Islam itu akhirnya pecah menjadi dua. Ada dua kubu di situ, ada yang nasionalis keagamaan, nanti tokohnya ada Cokroaminoto, kemudian ada Agus Salim dan kawan-kawan. Lalu jadi dari SI Merah itu ada kubu berhaluan sosialis kiri komunis di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Nah kemudian dalam perkembangan selanjutnya Syarikat Islam itu tidak bubar, tapi dia mengalami perubahan. Kemudian berubah menjadi buah partai Syarikat Islam di bawah kepemimpinan putranya Cokroaminoto. Kemudian kita masuk ke gerakan nasionalis yang radikal. Ada Indis Partits yang didirikan pada 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai yang sangat terkenal. Ada Douwes Dekker yang duduk di tengah ini di bawah. Kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suhardi Suryaningrat atau kalian kenal sebagai Hajar Dewantoro. Jadi Cipto Mangunkusumo ini dulunya adalah anggota Budi Utomo, tapi karena tidak melihat kemajuan dalam diri Budi Utomo sebagai sebuah organisasi, maka kemudian dia keluar dari Budi Utomo dan mendirikan Indis Partits bersama Douwes Dekker dan Suhardi Suryaningrat. Nah, Indis Partits ini adalah organisasi yang terang-terangan memberikan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda untuk pertama kalinya nih. Mereka punya semboyan yang sangat terkenal yaitu Indie Lost van Holland atau Hindia Belanda bebas dari penjajahan Belanda, dan Indie for Indiërs atau Hindia untuk orang Hindia. Indis Partits ini memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut sebagai Indis nasionalisme yang tidak membedakan keturunan, agama, budaya, bahasa, dan istiadat. Jadi kenapa Douwes Dekker duduk di sini? Itu karena beliau juga salah satu orang yang mengalami ketidakadilan dalam pemerintahan kolonial Belanda. Beliau ini adalah keturunan campur ya. Nah, jadi kan seperti yang kita sudah pelajari tentang dampak penjajahan kolonial Belanda itu salah satunya adalah diskriminasi kan. Jadi yang pertama atau yang ada di kelas atas itu kan orang Eropa asli. Sedangkan orang campuran itu mereka ada di kelas 2. Pribumi yang paling bawah. Nah, jadi untuk memberantas diskriminasi seperti itu. Yang sangat terkenal dari Indis Partits ini ketika Suhardi Suryaningrat itu dalam sebuah majalah yang bernama The Express itu memberikan kritik itu als ik en Nederlander was. Ini sudah pernah saya sampaikan ketika kalian kelas 10. Jadi ketika Suhardi Suryaningrat ini memberikan sindiran gitu kepada Belanda yang saat itu merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Prancis di negeri jajahan mereka sendiri, di negeri yang mereka rebut kebebasannya gitu loh. Ketiga tokoh Indis Partits ini kemudian dibuang ke Belanda. Akhirnya Indis Partits bubar. Nah, kemudian ada organisasi Muhammadiyah. Didirikan oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta dengan karakter organisasi bersifat sosial keagamaan dan tidak berhaluan politik. Jadi perjuangannya itu melalui hal-hal yang bersifat sosial keagamaan. Kemudian ada Partai Komunis Indonesia. SI Merah yang tadi kita lihat di bagian SI itu kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Awalnya kan ISDV. Kemudian PKI ini diketuai oleh Semaun dan wakilnya Darsono. Pada 1926, PKI itu melancarkan sebuah pemberontakan. Namun pemberontakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial. Tapi karena pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini itu berakibat fatal terhadap organisasi pergerakan nasional yang lain. Jadi gara-gara PKI itu, organisasi pergerakan nasional yang lain itu kemudian itu mulai diawasi secara ketat gitu oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena pemerintah kolonial Belanda itu takut akan muncul pemberontakan-pemberontakan yang lain setelah PKI ini. Nanti kalian kenal juga nih tokoh-tokoh yang ada di PKI pada tahun 1926. Itu nanti ada Tan Malaka, ada Semaun Darsono, Musso, seperti itu. Nah, kemudian ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia itu adalah organisasi yang dibentuk oleh para pelajar Indonesia yang mereka menempuh sekolah di Belanda. Dengan nama awalnya adalah Indische Vereniging. Kalau diibaratkan dengan zaman sekarang, itu seperti PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, pendiriannya Perhimpunan Indonesia ini dipelopori oleh Sultan Kesayangan dan Noto Suroto. Dibentuk di Belanda pada 28 Oktober 1908. Sebenarnya di tahun yang sama dengan pendirian Budi Utomo ya. PI itu adalah organisasi pergerakan pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Tokoh-tokohnya kalian bisa lihat dalam foto ini, ada Muhammad Hatta, ada Sastro Mulyono, R.M. Sartono, Iwa Kusuma Sumantri, yang intinya mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia ini itu adalah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia sebagai identitas mereka. Penggantian nama ini memiliki dampak politik yang sangat besar karena sikap politiknya juga ikut berubah di sini.
Dari semula yang awalnya itu kooperatif sama Belanda, kemudian menjadi non-kooperatif dan mereka radikal juga. Sikap non-kooperatif dan radikal ini ditunjukkan dalam manifesto politik mereka. Di sini ada 3, yaitu Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia itu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, dan bangsa Indonesia itu harus bersatu untuk melawan penjajah. Jadi lebih kepada self-help, mereka berjuang dengan tangan kita sendiri atau dengan perjuangan kita sendiri. Nah, kemudian ada Partai Nasional Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini juga kemudian akhirnya dibubarkan, dan pada mahasiswa yang ada di Belanda akhirnya beberapa kembali ke Indonesia. Ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka itu bergabung dengan Partai Nasional Indonesia yang dulunya itu bernama Al-Khamenei Study Club. Kemudian berubah jadi Partai Nasional Indonesia ketika diketuai oleh Soekarno. Di sini nanti juga ada tokoh bernama Cipto Mangunkusumo itu tadi. Cipto Mangunkusumo itu kan tadi di awal Budi Utomo, kemudian dia mendirikan Indus Partits. Ketika diasingkan ke Belanda, ketika kembali ke Indonesia, dia bergabung dengan PNI. Jadi orang yang luar biasa sekali ya Pak Cipto ini. Nah, awalnya Pak Cipto ini sebenarnya agak menentang ketika Al-Khamenei Study Club ini yang ada di Bandung ini berubah nama jadi Partai Nasional Indonesia, karena beliau khawatir organisasi ini akan dibubarkan kembali oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi kemudian oleh Soekarno dan mahasiswa-mahasiswa teman-teman dari Al-Khamenei Study Club akhirnya tetap kekeh untuk menggunakan nama Partai Nasional Indonesia. Nah, asas PNI itu ada 3, self-help, non-kooperatif, dan marhenisme. Self-help itu prinsip menolong diri sendiri yang didasari atas keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah. Kemudian non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Marhenisme, sebenarnya marhen itu adalah nama orang ya, nama petani yang ditemui oleh yang pernah bertemu dengan Soekarno. Kemudian muncul istilah marhenisme ini, yaitu adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi kayak paham untuk membela rakyat kecil atau menolong rakyat kecil gitu loh. Karena ada beberapa desas-desus bahwa PNI ini akan melakukan sebuah pemberontakan, kemudian Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan Supriyadinata itu akhirnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipenjara di penjara Sukamiskin. Di penjara Sukamiskin ini kemudian selanjutnya mereka diadili, dan dalam sebuah sidang itu keluarlah sebuah pidato yang sangat terkenal, sebuah pidato pembelaan yang sangat terkenal dari Insinyur Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat. Apa sih isi dari Indonesia Menggugat itu? Pergerakan nasional di Indonesia itu bukanlah buatan kaum intelektual dan komunis saja, melainkan juga reaksi umum yang wajar dari masyarakat jajahan yang di dalam batinnya itu merasa telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusi zaman sekarang, bukan revolusinya sebagian besar rakyat dunia yang bodoh dan terbelakang, dan yang mudah untuk diperbodoh. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jadi wajar lah ya, ketika masyarakat itu tersiksa atau dia tertindas, kemudian dalam hatinya dia ingin merdeka, itu maka ada sesuatu yang wajar gitu loh. Nah, ketika Soekarno ini ditangkap, PNI ini akhirnya dibubarkan. Kita lihat ya, Partindo, Partai Indonesia. Sebenarnya Partai Indonesia ini juga umurnya sangat singkat. Jadi ketika PNI dibubarkan, kepemimpinan PNI ini diambil alih oleh Mr. Hartono, rekannya Soekarno juga, dan kemudian diubah menjadi Partindo itu tadi. Asas perjuangannya sama dengan asas PNI. Anggotanya juga sama dengan anggota PNI yang di situ setuju untuk melanjutkan PNI. Dan sejak keluarnya Soekarno dari penjara, Soekarno juga memilih untuk lebih bergabung kepada Partindo ini. Tapi karena lagi-lagi Soekarno ditangkap, akhirnya organisasi ini pun selanjutnya bubar. Kemudian ada Taman Siswa. Masih ingat ya, Suhardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara yang masuk dalam keanggotaan Indus Partits kan dibuang karena tulisannya ke Belanda. Kemudian ketika beliau kembali, beliau mendirikan organisasi baru bernama Taman Siswa. Dia tidak berhaluan politik, jadi dia fokusnya adalah kepada pengembangan pendidikan yang didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Organisasi ini sebagai bentuk perjuangan alternatif di tengah kerasnya tekanan pemerintah kolonial Belanda terhadap gerakan nasional bermuatan politik. Jadi beliau belajar dari masa lalu bahwa sikap kritisnya itu ternyata justru malah memperlambat gerak beliau dalam perjuangan gitu loh. Kemudian beliau lebih memilih kepada pergerakan yang kooperatif. Nah, keberadaan Taman Siswa ini sangat-sangat berarti bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa masuk ke sekolah pemerintah, karena sekolah pemerintah itu kan diskriminasinya sangat tinggi ya. Jadi ada sekolah sendiri untuk orang Belanda, ada sekolah sendiri untuk pribumi, dan biayanya itu sangat mahal. Jadi hanya
golongan-golongan bangsawan atau golongan-golongan tertentu saja yang bisa menempuh pendidikan. Walaupun pendidikan itu sudah sudah dimasukkan dalam kebijakan politik etis. Tapi tidak semua masyarakat pribumi itu bisa mengakses pendidikan. Semboyannya yang terkenal Tuturi Handayani, ada 3 ya. Semboyan yang terkenal ada 3, Engarso Sungtulodo, Ing Madya Mankarso, dan Tuturi Handayani. Jadi Engarso Sungtulodo. Engarso di depan memberikan contoh, Ing Madya Mankarso di tengah memberikan semangat, memberikan motivasi. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Kemudian kita ketemu dengan GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Jadi GAPI ini didirikan pada 21 Mei 1939 oleh MH Tamrin dengan sistem federasi, yang berarti partai-partai itu tergabung dalam GAPI, tapi mereka memiliki kemerdekaannya masing-masing atau memiliki programnya masing-masing. Jadi tujuan dari GAPI ini yang pertama itu adalah untuk mewujudkan Indonesia berparlemen, di mana mereka menuntut untuk dibuatkan parlemen bagi orang-orang Indonesia, mewakili orang-orang Indonesia itu sendiri dalam pemerintahan. Nah, GAPI ini kemudian mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan dalam ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan hukum tata negara dalam masa genting. Masa genting ini apa? Jadi saat itu sedang berlangsung yang namanya Perang Dunia. Jadi untuk mencegah fasisme gitu di Indonesia, karena itu perlu yang namanya perubahan tata negara dalam masa-masa yang genting itu tadi. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah kolonial Belanda itu dengan membentuk sebuah komisi namanya Komisi Visman. Lagi-lagi dari pemerintah Belanda itu tidak menanggapi secara serius permintaan dari perwakilan orang-orang pribumi ini. Jadi walaupun sudah dibuatkan Komisi Visman, hasilnya itu sangat mengecewakan gitu loh. Karena Indonesia tidak diberikan hak untuk berparlemen itu tadi, dan rekomendasi akhirnya itu adalah bahwa rakyat Indonesia itu sangat puas terhadap pemerintahan kolonial Belanda dan tetap ingin bergabung dengan pemerintah kolonial Belanda gitu loh. Jadi ada hasil yang tidak sesuai dengan permintaan. Nah, asas perjuangan GAPI ini adalah untuk menentukan diri sendiri dalam parlemen itu tadi. Kemudian Persatuan Nasional Seluruh Indonesia, Persatuan Aksi Seluruh Indonesia. Nah, itu tadi sedikit yang bisa saya sampaikan tentang organisasi pergerakan nasional. Sebenarnya ada banyak sekali organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Ini hanya mewakili saja. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kalian tanyakan di dalam kolom komentar di bawah atau dengan menghubungi secara langsung. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat perjuangan para pendiri bangsa kita, walaupun kita sudah merdeka, itu juga tetap terwariskan kepada kalian. Membebaskan diri bukan dari penjajah, tapi membebaskan diri dari rasa malas, dari kebodohan, dari keengganan untuk bergerak. Salam sejarah.